bakal share pengalaman ya. Jadi aku tuh muntah-muntah semalaman ya. Aku tuh lemas banget teman-teman. Ternyata kata dokter ada beberapa hal yang membuat aku seperti ini ya. Sampai tensi aku tuh hanya 90, aku lemas. Tadinya aku mau dirawat ya. Tapi aku bilang kalau misalnya bisa dikasih obat ya, aku bisa dikasih obat dulu ya. Karena kalau dirawat itu banyak pikiran, anakku masih kecil, suamiku juga sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku Adeva dan Bunda. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Senang sekali aku kembali menyapa kalian ya. Di sini aku lebih ke share ya, share pengalaman dan juga dengan beberapa tips ya teman-teman sesuai dengan pengalaman aku tentunya. Jadi aku itu 2 hari ini ya, dari kemarin aku tuh lagi sakit ya, lagi kurang sehat. Pasti banyak yang bertanya-tanya, Bunda kambuh nggak sih asam lambungnya? Dan aku tuh udah ke dokter ya, hari ini aku ke dokter dan disarankan untuk rawat inap ya. Cuman aku minta sama dokter ada nggak sih obatan khusus aja buat aku, karena kalau dirawat inap pasti anak aku masih kecil dan suamiku juga lagi sakit ya, belum sehat. Akhirnya aku dibolehin pulang dan diberikan beberapa obat-obatan nih teman-teman ya. Jadi keluhan aku itu adalah yang pertama, aku muntah-muntah. Jujur ya, bahwa ada saat aku berjuang melawan asam lambung GERD anxiety dulu tuh aku jarang banget muntah ya, mual doang. Tapi kalau untuk muntah ya, muntah yang banyak kayak kemarin itu nggak pernah. Jadi ini kenapa ya tiba-tiba kok aku muntah-muntah, nggak bisa tidur semalaman. Badan aku itu pada ngilu ya, dari ujung kaki ke lutut, betis, pinggang itu sakit banget ya. Aku tuh kayak habis mikul beras 100 kilo. Luar biasa perjuangan aku, dan itu sakitnya itu malam hari. Kalian pernah nggak sih ngalamin tiba-tiba sakit di malam hari tanpa tahu sebabnya apa? Dan tadi itu aku langsung ke puskes. Biasanya aku itu ada dokter praktek ya, langganan aku, dan itu cocok sama aku ya. Setiap kali sakit biasanya ditanganin sama beliau ya, sama dokter aku itu. Cuman karena hari ini kan cuti bersama ya, khawatirnya dia itu tutup. Makanya aku nggak kesana, langsung ke puskesmas. Setelah ke puskesmas ternyata aku disaranin untuk dirujuk ya buat rawat inap, karena di puskesmas kecamatan dekat rumahku tuh nggak bisa rawat inap ya. Setelah aku koordinasi dan juga ngobrol panjang lebar sama dokter, akhirnya aku diberikan beberapa obat-obatannya. Ini pertama itu adalah obat paracetamol, kemudian aku diberikan antasida dan juga dikasih domperidone. Ini adalah untuk menghentikan atau untuk obat mual gitu ya, karena aku itu muntah-muntah. Kenapa sih ini terjadi sama aku, padahal aku itu selama berjuang melawan asam lambung GERD nggak pernah muntah sehebat ini. Biasanya itu hanya mual ya, apalagi kalau misalnya gasnya banyak itu rasanya pengen mual tapi susah, nggak bisa keluar. Kenapa tiba-tiba aku tuh muntah-muntahnya hebat ya. Aku tuh sampai ganti air, aku tuh sampai capek bolak-balik di toilet. Akhirnya aku ambil baskom di tempat tidur aku karena minum sedikit muntah. Ini setelah aku pikir-pikir kenapa aku muntah-muntah, ini sebenarnya ada beberapa faktor dan ini kesalahan aku. Jadi pada saat aku itu di Bogor, malam-malam hujan, aku keluar sama adekku nyari jajanan ya. Mungkin kalian lihat di video short aku bakso ya, bakso sosis, dan aku tuh di situ beli cakwe. Dan malam harinya itu aku tuh begadang karena di rumah itu kayak karaokean gitu ya, pada karaokean. Jadi kita itu begadang sekeluarga. Setelah aku begadang, aku tidurnya itu kan di Bogor dingin banget ya, nggak pakai selimut, karena menurut aku kalau pakai selimut kegerahan ya, karena anak aku juga nggak minta diselimutin. Akhirnya kita nggak pakai selimut. Ternyata mungkin dari situ aku masuk angin. Nah lanjut lagi, keesokan harinya ini aku cerita pengalaman aku ya, agar tidak terjadi sama kalian dan agar tidak terulang juga sama diri aku sendiri ya, pada diriku sendiri. Kemudian yang kedua itu adalah yang membuat aku muntah-muntah ya, ataupun asam lambung aku naik. Aku tuh pada saat pagi hari, kalau di Jakarta kan ya, aku itu meskipun sesibuk apapun ya, aku tuh harus banget sarapan. Sarapan itu kalau misalnya nggak tepung Garut, bubur. Kalau nggak bubur, nasi. Pokoknya wajib banget nasi, karena nasi itu menurut aku padat, jadi bisa mengenyangkan. Nasi harusnya sesuap 2 suap itu harus masuk ke perutku pada saat pagi hari. Tapi karena di Bogor itu nggak ada makanan pagi-pagi, jadi aku itu nggak makan, dan di situ aku mulai lapar. Aduh, lapar banget nih. Aku mau beli keluar, cuman agak jauh ya dengan penjual-penjual kayak nasi uduk, nggak ada. Emang aku di Ciherang itu rumah ibu aku, di situ rumah baru, makanya nggak bisa keluar. Adanya di situ adalah ketupat sayur yang Medan itu loh, dan itu pedas. Kata ibu angkat, kata bunda aku, itu nggak cocok sama kamu karena pedas. Akhirnya untuk mengganjal perut aku yang udah lapar tadi, aku tuh makan cakwe yang sisaan semalam.
Jadi aku pikir ntar deh pada saat aku berangkat di stasiun mampir makan. Kan ini baru jam 8-an di situ. Padahal aku tuh kan memang ada riwayat mah ya, ada riwayat asam lambung. Memang nggak boleh kosong, apalagi di malam harinya itu aku udah keliling ya, keliling kota Bogor dan juga hujan-hujanan. Dari situ ya perut aku tuh mulai nggak enak, rasanya kayak perih, nggak enak banget. Nyampe di stasiun ya sama anak aku balik ke Jakarta, aku beli lontong isi ayam. Di situ aku makan masih berasa enak ya, kayak lapar banget gitu. Dan setelah makan minum, nyampe di kereta aku tuh udah tepar banget, kayak ngantuk, cuman badan aku tuh udah nggak enak. Aku tuh udah mikir ya, jangan-jangan aku kena mah lagi nih, jangan-jangan kambuh lagi. Aku tuh udah takut banget di situ ya. Nyampe di Jakarta, aku transit di Jakarta kota, kemudian aku ke Ancol karena rumahku di Ancol. Dari stasiun ke rumah itu anak aku mau digendong, padahal dekat ya sebenarnya. Tapi karena aku teler banget, aku udah capek banget, akhirnya badan aku di situ mulai ngedrop, anak aku juga minta gendong, aku paksain gendong. Nyampe di rumah, ternyata nasi juga, masakan juga belum ada ya. Makanya dari situ, aduh kayaknya aku kambuh deh. Ya. Kambuhnya itu bukan kayak sendawa-sendawa gitu, memang perut aku tuh nggak enak. Ternyata suamiku udah masak nasi, tapi nggak ada lauk-lauk gitu ya. Aku makanlah di situ nasi, aku pakai peyek. Peyeknya ini peyek rebon dan juga kacang. Kemudian aku tambahkan dengan nugget, ya itu junk food. Menurut aku sih kurang sehat, padahal aku tadi pengen sayuran. Aku makan, setelah makan itu sholat zuhur ya. Setelah sholat zuhur aku tidur. Tidur itu kayak badan aku tuh kayak lemes banget ya, kayak habis ngapain, lemes banget, kayak nggak bergairah gitu ya. Biasanya kalau misalnya aku habis perjalanan jauh bawaannya pengen minum ya, itu jadi kayak nggak nafsu makan gitu. Aku udah tiduran. Pada saat bangun sore ya jam 4, aku langsung ajak anak aku nyari makan ya, karena memang kita nggak masak ya, lagi nggak ke pasar karena aku habis nengok ibu aku di Bogor ya. Nah sore-sorenya aku ngajak anakku beli makan, ternyata dia minta chicken ini kan juga junk food ya, chicken. Dan aku beli padang ini sebenarnya buat suamiku, cuman aku tuh pengen banget makan sayur, makanya aku pakai nasi, kemudian pakai ayam chicken ya, chicken yang dijual itu loh, dan aku pakein sayur singkong, itu mengandung santan. Aku makan itu enak, masih aku ngerasain enak banget nih, karena mungkin aku nggak makan ya dari pagi sampai sore, itu makanku tuh berantakan gitu. Aku makan sayur singkong, nasi sama chicken, dan habis itu aku udah mulai kayak mual gitu, perut aku kayak perih, kayak diperas. Aduh ini kenapa ya, aku udah mikir gitu sama suamiku, kamu kecapean kali. Akhirnya aku mulai mual di situ. Tapi aku pikir kan ini nggak bakalan berkelanjutan, karena memang aku tuh susah banget muntah pada saat itu. Ini juga pasti cuman masuk angin dikit. Aku minta air panas, air hangat ya, minum. Kemudian aku dikerikin sama suamiku. Di situ udah enak kan tuh badannya. Pada saat mau tidur makin nggak enak. Aku ke toilet ya, muntah. Aku muntah di situ. Aku pikir kan biasanya habis muntah itu plong gitu ya, plong. Ternyata setelah habis muntah aku pengen muntah lagi. Jadi aku tuh bolak-balik, ada sampai 5 kali deh kayaknya bolak-balik ke toilet, muntah, buang air kecil. Badan aku tuh udah nggak enak, keringatan, tapi kayak keringatnya itu nggak enak banget. Ya mungkin kalian juga pernah ngalamin ya kalau tiba-tiba asam lambung kalian naik. Nah ditambah lagi kan aku kecapean ya, kemudian habis kehujanan. Setelah itu aku karena udah saking capeknya bolak-balik di toilet dan tidur di atas, toiletnya di bawah, jadi aku memutuskan untuk ambil baskom aja lah, kasih air. Kalau misalnya pengen muntah lagi, aku muntah aja. Dan benar terjadi, sepanjang malam aku muntah luar biasa hebat di situ, dan aku tuh nggak bisa tidur, nangis aja karena ngilu banget seluruh badan aku ya. Aku nggak tahu ngilunya karena apa, apakah karena kecapean ataupun mungkin aku salah makan itu singkong dan lain sebagainya ya, daun singkong itu. Yang jelasnya tuh aku nangis ya. Suamiku bangun ya, dipijitin lagi betisnya, lututnya, dipijitin, semua itu nggak ngaruh. Diolesin lagi pakai fresh cream merah itu, ternyata nggak ngaruh juga. Aku tidur ya, mungkin di situ tidur aku 30 menit, bangun lagi 30 menit, tapi itu nggak pules banget. Akhirnya aku merasa Masya Allah banget ini. Untungnya pada saat ini aku lagi libur ya, libur kerja, dan aku tuh paling takut bolos kerja. Akhirnya aku ke puskes ya, karena aku pikir ini puskes kayaknya buka deh ya, meskipun dia hari libur karena cuti bersama hari Jumat ya. Dan setelah ke puskes, kata dokter, ini kamu asam lambungnya naik. Aku ceritain panjang lebar, dan itu nggak boleh terulang lagi, kata dokter. Kamu itu meskipun udah sembuh, kita itu nggak boleh bandel. Kalau misalnya nggak ada lauk, nggak ada makanan,
ya boleh nasi dulu aja, yang penting ada yang masuk kayak nasi atau makanan padat ya. Dan kalau bisa, kalau misalnya udah begadang apalagi habis kehujanan, jangan makan makanan yang lain dulu kayak roti-roti gitu ya, karena itu bisa cepat memicu. Apalagi kan cakwe ya, cakwe itu ada raginya juga. Jadi pada saat itu mungkin karena pagi-pagi aku makan cakwe ya, dari situ mulai nggak enak perutku. Tadinya mau dirawat, tapi aku bilang kalau bisa aku dikasih obat dulu ya dok ya, soalnya aku kasihan di rumah, suami aku sakit. Dari situ aku pulang ke rumah tiduran kayak, karena lemas banget badan aku itu ya. Lemasnya itu kata dokter bukan karena kecapeannya, tapi karena habis muntah. Jadi muntah itu bisa membuat kita lemas, lunglai. Caranya gimana? Jadi aku bilang, dok, aku bisa nggak sih dikasih vitamin? Karena aku nggak dikasih vitamin tadi ya, cuma dikasih obat-obatan ini nih, paracetamol, domperidone yang untuk menghentikan mualnya, dan juga lambung, dikasih lambung nih, obat lambung 2 jam setelah makan. Jadi aku memutuskan untuk minum madu ya, aku minum madu TJ, karena di rumah itu lagi pada kosong ya. Madu habis, kurma juga tinggal 7 biji. Makanya di sini aku ngambil air hangat ya, aku tambahkan madu, aku minum itu. Dan juga suamiku bikinin jus kurma ya, karena untuk menambah tenaga aku agar nggak lemas-lemas, karena bawaan itu aku lemas banget. Sholat aja kadang sambil nutup mata itu kayak mau jatuh ya. Kadang mikir boleh nggak sih sholat sambil duduk ya, tapi alhamdulillahnya sih sekarang aku bisa syuting lagi. Tadinya mah duduk aja juga nggak kuat, kadang aduh tolong pijitin gitu ya. Tapi alhamdulillahnya setelah minum madu ya, madu tadi aku tuh makan dulu ya, makan nasi, suamiku masak sayur sop. Kemudian setelah masak sayur sop aku dibuatin ayam teriyaki gitu, dikasih kecap aja, nggak pakai yang lain-lain. Kemudian setelah itu aku makan ya. Setelah makan aku minum obat lagi, tapi ada obat yang sebelum makan sih, domperidone ya, untuk mengatasi mual. Dan alhamdulillah sekarang udah enakan karena mungkin udah minum madu ya, dan juga aku bikin jus kurma. Jadi memang kalau misalnya kita lagi lemas itu adalah pertolongan pertama ya, meskipun dikasih obat. Dan tahu nggak ya, tensi aku itu ternyata hanya 90. Itu yang membuat aku lemas karena aku begadang gak bisa tidur. Selain kecapean, aku juga begadang karena bangun muntah lagi, dan aku tuh merengek kesakitan. Yang sakit itu bukan perut ataupun bukan kayak apa, tapi kayak tulang-tulang aku itu kayak sakit, nyut-nyutan ya di seluruh badannya, dari betis, kemudian lutut, paha, pinggang, itu luar biasa sakit banget. Tapi alhamdulillahnya setelah istirahat, minum obat-obatan dari dokter juga. Kemudian saat ini aku minum jus kurma ya, jus kurmanya dikasih susu sama suamiku, kemudian dikasih madu lagi. Itu memang bisa menambah semangat kita ya, karena aku tuh bawaannya lemas banget. Jadi kita wajib banget menghindari hal-hal yang mungkin membuat kita kambuh. Dan aku sadar ini memang salah aku sendiri ya, karena apa ya, meskipun di Bogor itu ibuku sendiri ya, ibu angkatku, tapi kadang aku tuh karena mungkin jarang kesana juga ya, nggak apa-apa sih kadang disuruh masak sendiri, cuman kadang males gitu loh. Jadi ya udahlah, aku pikir kita makan yang ada aja, nanti di jalan baru beli makanan yang pas buat aku. Ternyata itu membuat aku kambuh, dan semoga ini tidak terulang lagi sama aku dan tidak terjadi sama kalian. Ini pelajaran berharga ya. Dari aku tuh nggak bisa mual ya, nggak bisa muntah tadinya selama 2 tahun, kurang lebih 2 tahun ya. Aku tuh cuman mual, tapi kalau muntah sehebat ini nggak pernah ya. Kadang cuman mual, kadang mikir kalau bisa dimuntahin mungkin enak. Tapi ini aku benar-benar muntah semalaman, bolak-balik sampai ganti baskom. Dokter aja sampai nanya, kamu berapa kali muntah? Nggak terhitung dok, karena aku tuh capek bolak-balik. Selain bolak-balik, aku taruh baskom di tempat tidurku, aku muntahnya di baskom. Saking nggak terhitungnya, karena memang luar biasa banget ya. Perut tuh kayak nggak enak, kayak penuh aja gitu. Ternyata masuk angin. Kemudian makanan-makanan yang aku konsumsi juga tuh nggak sehat kata dokter. Makanya aku umat ya teman-teman, semoga ini menjadi pelajaran buat aku dan tidak terjadi sama kalian ya. Di video kali ini aku hanya share aja pengalaman. Mungkin kalian dari kemarin yang nungguin aku tuh sebenarnya pengen live di YouTube ya, cuman belum ada waktunya aja. Yang jelasnya dinantikan aja video-video terbaru aku tuh bakal share apapun yang aku alami. Meskipun aku udah sembuh, ternyata masih bisa kambuh karena keteledoran kita ya, atau karena kita bandel. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Adeva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.